Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Ikhnaiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang diterbitkan Darul Kharraj tahun 1420 Hijriah, cetakan pertama atau tahun 2000. Di sini Syekh Ibnu Taimiyah pada halaman 410 beliau rahimahullah ta'ala menukil sebuah pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala seputar masalah tawassul. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, Ibnu Taimiyah, wa fi mansakil marudi alladhi naqalahu an Ahmad annahu qala fi salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mansak Al-Marudi, Imam Al-Marudi yang mansak ini beliau Al-Marudi nukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya beliau Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan dalam masalah salam, pengucapan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum menyatakan wala tastaqbilil ha'ito, dan janganlah engkau menghadap dinding. Maksudnya dinding di sini dinding Masjid Nabawi. Wa khudh mimma yali sahnal masjidi fasallim ala Abi Bakrin wa Umar. Kemudian ambillah dari apa-apa yang setelah pelataran atau halaman masjid dan lalu salamlah, ucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar. Wa qala, kemudian beliau menyatakan, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, fa idza aradta al-khuruja fa'til masjid wa shalli rak'atain. Maka apabila engkau berkehendak untuk keluar dari kota Madinah, maka hendaknya kamu mendatangi Masjid Nabawi, wa shalli rak'atain, kemudian sholatlah 2 rakaat di situ, wa waddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli salamikal awal, dan ucapkanlah perpisahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti salammu yang pertama ketika datang. Wasallim ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, kemudian engkau juga mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Wahawil, ya di sini wahawil wajhaka ilal kiblati, setelah itu hadapkanlah wajahmu ke kiblat. Ya, hadapkanlah wajahmu ke wasalillaha hajataka mutawassilan ilaihi bi nabihi sallallahu alaihi wasallam tuqda minallahi azza wa jalla. Setelah engkau menghadapkan wajahmu ke kiblat, maka mintalah hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini mutawassilan ilaihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi di sini hal, ya, dalam kondisi engkau bertawasul kepada Allah dengan atau melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuqda minallahi azza wa jalla, maka hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas sekali bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menganjurkan ketika seorang akan pergi atau keluar dari kota Madinah untuk mendatangi masjid, kemudian Masjid Nabawi, maksudnya sholat 2 rakaat di situ, kemudian mengucapkan perpisahan kepada Nabi Muhammad SAW, juga Abu Bakar dan Umar, ya, semuanya sudah wafat, ya, Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar, Umar sudah wafat. Maka kemudian bagaimana Imam Ahmad mengatakan wahawil, ya, di sini dengan kata kerja perintah, ya, kata kerja amar, wahawil, dan hadapkan wajahmu ke kiblat, ya, ke kiblat, dan mintalah kepada Allah. Berarti di sini di dekat kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadapkan wajahmu ke kiblat dan mintalah kepada Allah, ya, atau mintalah hajatmu kepada Allah mutawassilan ilaihi, dalam keadaan engkau bertawassul, ya, menjadikan perantara kepada Allah dengan Nabi Muhammad, atau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu insya Allah hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelas Imam Ahmad
Imam Ahmad bin Hambal itu yang wafat tahun 241 Hijriah, berarti beliau itu termasuk generasi salaf karena beliau hidup di abad ketiga, ya, dan itu termasuk generasi salaf, dan beliau termasuk salah satu imam ahli sunnah, salah satu daripada pengarang kitab ya hadis, yakni Musnad Ahmad. Kemudian beliau termasuk juga salah satu imam madhab yang 4, ya, selain daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan beliau sendiri. Beliau menganjurkan untuk bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat dalam berdoa dan menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini dengan kalimat perintah fiil amar, ya, wasalillah hajataka, ya, mutawasilan. Ini menunjukkan anjuran untuk bertawasul kepada Nabi SAW yang sudah wafat dalam berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawasul yang dimaksud di sini bagaimana? Tawasul yang dimaksud di sini itu bukan menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan, ya, sebagai Allah, sebagai sesembahan, tidak. Tetapi hanya menjadikan beliau sebagai perantara, karena perhatikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu di alam barzahnya itu masih hidup hayatan barzakhiyah, hidup di alam barzah, yang mana itu bisa mendengar doa seseorang, bisa menjawab salam dan seterusnya, yang itu beliau diminta untuk menyampaikan hajat orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya mintanya tetap kepada Allah. Dan kita meyakini bahwasanya yang bisa mengabulkan doa, memberikan manfaat, memberikan mudarat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kemampuan sedikit pun tentang itu. Ya, karena itu hanya dimintakan, ya, dimintai doa untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal, apakah kemudian kita berani menyatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak mengerti tauhid, atau Imam Ahmad bin Hambal jatuh kepada kesyirikan atau musyrik, kemudian Imam Ahmad kafir, murtad, atau minimal Imam Ahmad tidak tahu tentang hal ini sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian pihak bahwasanya tawasul seperti ini merupakan suatu perkara yang berpotensi untuk menjerumuskan pada kesyirikan. Kalau begitu Imam Ahmad berarti melakukan sesuatu yang menjadi potensi kesyirikan. Itu semua tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kita akan berani mengklaim bahwasanya diri kita ini orang-orang yang lebih paham tauhid daripada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Dan ini sebagai juga tanggapan nih, bagaimana sebagian orang itu menyatakan seperti ini atau menuduh orang-orang yang bertawasul kepada Nabi SAW yang sudah wafat itu sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tidak ada seperti itu. Jadi mari kita bandingkan pemahaman orang-orang di zaman, sebagian orang di zaman ini, atau tepatnya segelintir orang di zaman ini yang mengklaim paling paham tauhid, dengan Imam Ahmad bin Hambal, imamnya ahli sunnah wal jamaah, yang seperti ini kondisinya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tawasul itu hanyalah metode berdoa, bukan atau salah satu cara berdoa. Jadi cara berdoa itu kan ada dua. Pertama, langsung minta kepada Allah, atau melalui wasilah, ya, perantara pihak lain yang bisa menjadi sebab doa kita itu lebih dikabulkan atau lebih diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada unsur kesyirikan sama sekali dan tidak ada potensi kesyirikan sama sekali. Kalau yang melakukan para imam, para ulama, orang-orang Islam, ya, orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin, ya, mereka itu sudah mengetahui bahwa Tuhan itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama muslim ketika mereka bertawasul kepada Nabi, kemudian kita berburuk sangka menyembah Nabi. Ini buruk sangka kepada sesama muslim, dan itu nanti tanggung jawabnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena secara umum nggak mungkin ketika kita seperti itu kemudian menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Itu pendekatannya begini loh. Apakah mungkin seorang muslim, seorang mukmin itu ketika misalkan pergi ke dokter, itu kemudian menjadikan dokter sebagai Tuhan? Ya tidak, itu tidak mungkin. Ya,
Itu tidak mungkin terjadi pada seorang muslim yang sudah ngerti Islam, ngerti iman. Itu nggak mungkin. Dia ke dokter itu hanya sebagai wasilah untuk kesembuhan. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ya, nukilan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab ini, dan juga hebatnya ini yang menukil Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam judul yang sudah kita sebutkan tadi, judul kitabnya, cetakannya, dan seterusnya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita lebih berhati-hati dalam menghakimi saudara sama muslim dengan kemusyrikan, kesyirikan, kekafiran, atau menuduh telah menyembah kubur ya, kadang dengan istilah kuburi, penyembah kubur, naudzubillah min dzalik, karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingatkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhi ya kafiru faqad ba'a bi ahaduhuma." Jadi siapapun yang menuduh seorang muslim dengan kekafiran, maka kalau tidak terbukti, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh, dan tanggung jawabnya di akhirat adalah sangat besar sekali. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.